Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi Abdillah. Kali ini kita akan membahas tentang konversi agama. Ada yang udah tahu teman-teman apakah itu konversi agama itu? Oke. Konsep itu sendiri dari konversi agama itu pertama, pindah atau masuk ke dalam agama yang lain. Misalnya, dahulu seseorang beragama Kristen kemudian masuk ke agama Islam, ataupun sebaliknya, yang tadinya di agama Islam kemudian dia keluar dari agama Islam itu terus masuk ke agama Kristen. Seseorang yang menganut agama Islam atau pindah atau masuk ke dalam agama Kristen. Yang kedua, berubah sikap keagamaan dalam agamanya sendiri. Dalam konteks ini, konversi agama menunjukkan perubahan sikap seseorang terhadap agamanya sendiri. Perubahan atau pergantian sikap seseorang itu disebabkan oleh adanya masalah-masalah dalam agama. Hal ini menunjukkan peningkatannya di dalam pemahaman atau pengamalan seseorang terhadap agamanya. Misalnya, seseorang tidak taat melaksanakan amalan-amalan agamanya. Tetapi, setelah terjadi konversi agama atau perubahan sikap pada dirinya, ia menjadi taat dalam melaksanakan agamanya dan meninggalkan tradisi-tradisi keagamaan yang ada dalam agamanya. Selanjutnya, karakteristik konversi agama. Terjadinya perubahan arah dan pandangan hidup atau keyakinan seseorang terhadap agama yang diyakininya, sehingga ia merubah pandangan hidupnya dengan cara pindah atau masuk ke agama yang baru. Karakteristik yang kedua yaitu terjadinya perubahan atau pandangan atau paham keagamaan dalam agama yang dianutnya. Kemudian yang ketiga, terjadinya perubahan arah atau pandangan hidup itu secara mendadak atau secara berproses. Selanjutnya yang keempat, perubahan yang terjadi pada individu dipengaruhi oleh kondisi badannya, kejiwaan, dan lingkungannya atau disebabkan petunjuk ilahi. Oke, selanjutnya bentuk dari konversi agama. Di sini ada dua tipe. Yang pertama, tipe volisional atau perubahan bertahap. Konversi agama tipe ini terjadi melalui proses di mana individu berusaha merubah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya secara berangsur-angsur. Untuk apa? Untuk merubah sistem kepercayaan seseorang agar sukar, karena termasuk ke dalam pranata primer. Oke, selanjutnya tipe yang kedua yaitu tipe self-surrender atau perubahan drastis. Konversi agama perubahan ini terjadi secara tiba-tiba tanpa disengaja. Biasanya perubahan sikap keagamaan tipe ini atau tipe self-surrender ini tidak melalui proses yang lama atau panjang. Bisa terjadi juga secara seketika gitu. Baik perubahan sikap individu terhadap agama orang lain maupun perubahan sikap individu terhadap masalah-masalah yang terdapat dalam agamanya. Selanjutnya di sini ada faktor pendorong terjadinya konversi agama. Yang pertama yaitu faktor
intern yang terdiri dari 3 poin, yaitu faktor kepribadian, faktor pembawaan, dan faktor kejiwaan. Kita bahas yang pertama dulu ya. Subbab dari faktor intern, yaitu faktor kepribadian. Tipe kepribadian penyedih sering dilanda konflik dan frustasi yang dapat menimbulkan keraguan, kebingungan, was-was, kebimbangan jiwa yang mendalam, seperti mengasihkan diri atau usia bertapa. Bahkan konflik jiwa ini bisa menyebabkan terjadinya konversi beragama bagi pelakunya. Yang B, faktor pembawaan. Anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin. Anak-anak yang kelahirannya pada urutan antara keduanya sering mengalami stres jiwa. Kondisi yang berdasarkan urutan itu banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama. Dalam diri individu selalu terjadi pertentangan batin. Misalnya pertentangan antara baik dan buruk, cinta dan benci, dan sebagainya. Faktor pembawaan ini turut pula terjadi konversi agama pada individu. Next, yang C itu ada konflik kejiwaan atau ketegangan perasaan. Misalnya mereka tidak mampu membiayai keluarga, diberhentikan dari pekerjaan atau di PHK, dan ada pula karena faktor keretakan keluarga, broken home, atau bisa jadi diusir oleh keluarganya. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu faktor intern. Ini faktor intern ini dari faktor keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Yang faktor A, faktor keluarga, keretakan keluarga disebabkan karena keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapat pengakuan kerabat, dan lainnya. Penyalurannya dengan cara minuman keras, berandalan, berjudi, berkelahi, bahkan perbuatan-perbuatan yang membawa mereka pada konversi agama. Selanjutnya, dari lingkungan tempat tinggal. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang baru atau belum dikenalnya, ia merasakan hidup sendiri, tidak aman, tidak nyaman, tidak ada teman atau kenalan, sehingga ia merasa kesepian. Dari kesepian itu juga orang itu akan merasakan ketidaknyamanan. Selain itu juga lingkungan tempat bekerja individu berpengaruh terhadap jiwa dan kinerja kerjanya. Apalagi karyawan yang bekerja pada pimpinan yang berbeda agama, menyebabkan karyawan bersangkutan tidak tenang, gelisah, dan resah. Selanjutnya ada faktor intern dari perubahan status dan peranan. Yang ini, yang bagian saya ini, misalnya terjadi perceraian dalam sebuah keluarga, dikeluarkan dari sekolah atau perkumpulan dan sebagainya. Perubahan status dan peranan itu dapat memicu timbulnya konflik kejiwaan pada individu bersangkutan. Di satu sisi, kondisi kejiwaan seperti itu menjadikan individu broken home. Dari faktor intern yang keempat ini yaitu percampuran agama dan tradisi masyarakat. Percampuran antara agama dan tradisi masyarakat akan menimbulkan keraguan-keraguan atau kebingungan seseorang terhadap kebenaran agama yang dianutnya,
selama ini dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Akhirnya mereka melakukan konversi agama. Yang terakhir yaitu faktor kemiskinan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah, apalagi pada zaman sekarang ya, masa pandemi ini di mana ekonomi semakin sulit, akan menimbulkan dampak negatif dalam hidup dan kehidupannya. Dan bila perasaan kemiskinan itu merasuk ke dalam jiwa dan kehidupannya, misalnya niscaya akan muncul konflik jiwa dalam dirinya. Bagaimana sih proses konversi agama itu? Yang pertama, masa tenang sebelum mengalami konversi dinama segala sikap, tingkah laku, dan sifat-sifatnya acuh tak acuh menentang agama. Pada masa ini, masalah kepercayaan atau masalah-masalah agama belum sama sekali mempengaruhi atau menyentuh jiwanya. Mereka bersikap acuh tak acuh terhadap agama dan bebas melakukan perbuatannya, terutama perbuatan sikap dan tingkah laku yang dilarang oleh agamanya. Dikarenakan ajaran-ajaran agama belum mempengaruhi kepribadiannya. Oke, proses yang kedua, masa ketidaktenangan merupakan masa-masa terjadinya konflik atau pertentangan batin dalam diri individu, di mana ajaran-ajaran agama mulai mempengaruhi jiwanya. Proses yang kedua ini sudah mempengaruhi jiwa batin dari individu tersebut, di mana hal ini dikarenakan berbagai masalah kehidupan yang dialami, misalnya masalah ekonomi, moral, pendidikan, dan dosa-dosa yang dilakukannya. Proses yang ketiga, kita bisa lihat dari peristiwa konversi agama. Pada masa ini, individu seolah-olah mendapat petunjuk dan ketenangan dalam hidupnya. Setelah proses yang kedua, yaitu dipengaruhi oleh agama sudah mempengaruhi jiwanya, terus masuklah ke proses yang ketiga karena individu itu sudah mendapat petunjuk dan sudah mulai tenang dari pengaruh dari agama tersebut gitu. Nah, sekarang kita masuk ke proses yang keempat, masa tenang dan tentram. Tahap ini berbeda dengan masa tenang tahap pertama. Berbeda. Pada masa ini, individu merasa sangat puas terhadap keputusan yang telah ditetapkan dalam hidupnya. Masa keempat ini jadi dia benar-benar tenang, nyaman, gitu. Kayak ya udah benar-benar ngeklop, tenang, udah nggak mikirin masalah-masalah atau apa gitu, kayak udah nemuin ini yang terbaik buat dia gitu. Kita masuk ke proses yang kelima, yaitu masa ekspresi konversi agama dalam hidup individu, yaitu masa pengungkapan konversi agama dalam bentuk tindak tanduk, kelakuan, sikap, dan perbuatan. Seluruh jalan hidupnya berubah atau mengikuti aturan-aturan yang diajarkan agamanya. Apa sih dampak positif dari konversi agama terhadap sikap keagamaan? Di sini saya akan disebutkan ya, hanya 4 saja yang dapat. Yang pertama yaitu berubahnya pandangan hidup. Yang kedua, bersikap ekstrovert dan optimis dalam hidup. Yang ketiga, menyenangi teologi liberal dalam beragama. Yang keempat yaitu kesadaran diri. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.